turun ke jalan. Ngapain nyapu-nyapu kan? Biasanya untuk berjalan mencari informasi. Apa itu kerja apa itu? Mencari inspirasi. Banyak kayak cari inspirasi ngopi ya. Semuanya dia jalani. Pokoknya semua orang dicari deh. Oke, halo, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi semua teman-teman. Kita kedatangan tamu spesial, ya. Tamu spesialnya pada malam hari ini langsung ada sama dengan kita ya. Dia tidak menghilang ya. Kita ingin bicara bebas ya sama narasumber kita pada malam hari. Mungkin narasumber kita pada malam hari bisa memperkenalkan dirinya, ya. Kita persilakan. Yo, apa yang mau ditanya nih? Boleh kenalkan dulu kah dirinya ini, abang-abang spesial ini? Nama saya Eliazar Simon. Oke, Eliazar Simon. Apa nih, Biar lebih alamat penasaran rumah? dong. Iya, oke, siap. Terus ini tinggalnya di mana ya? Enggak perlu lah tinggalnya. Siapa tahu mau Kamu jangan tambah kerjaan tuh dia. Masalahnya nggak dipotong. Oke, selain itu umur abang berapa? Abang Eliazar. Waduh, Kalau boleh tahu umurnya berapa? Krik 17 ya. Aduh. 17 sama 10, 27. Oke, 27 Masih masih muda. Masih muda. Masih bisa. Belum parubaya ya? Bro, masih kuat. Masih kuat apa nih? Masih kuat apa? Oke, mungkin pekerjaannya Abang Eliazar apa? Kalau boleh tahu, mungkin bisa jelaskan semua lah. Ini Abang Eliazar. ini wawancara kayak ini. Ya, wawancara sih. Introspeksi. Kayak aku ya. Kalau pekerjaannya harusnya Apa? ya pekerjaan sehari-hari, turun ke jalan. Woi, ngapain nyapu-nyapu kan? Biasanya untuk berjalan deh. Aku ke jalan. Oh iya. Mencari informasi. Apa tuh, kerja apa tuh? Mencari inspirasi. Inspirasi. Banyak nih. Kayak cari inspirasi ngopi ya. Iya. Semuanya dia jalani. Oke. Pokoknya semua orang dicari deh. Oke. Nah, apa bisa kasih jelaskan spesifik nggak? Ya kalau pekerjaan sih biasa dikenal wartawan. Oh, wartawan. Jurnalis. Oke, jurnalis kayak Siap, ini siap. Najwa Shihab. Gua banget Iya kan? itu. Mengerikan kali. Mantap. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi perkenalan singkat. Jadi Abang Eliazar ini seorang wartawan di sebuah media di Kota Tarakan ya, Ya. media Terbesar. offline. Iya, terbesar. Media koran ya. Salah satunya. Nah, seorang wartawan ya. Itu punya bapak saya tuh. Siap. Oke, kita langsung masuk aja dalam pertanyaan. Karena Abang Eliazar kan seorang jurnalis, seorang wartawan, otomatis menulis koran, ya. Nah, di masa corona begini, Bang Eliazar, gimana? Lancar aja kah, Bang Eliazar? Masih lancar ya kan nulis-nulis? Ya memang di masa pandemi ini untuk pekerjaan memang ada berubah ya, kayak pekerjaan sehari-hari dari sebelum adanya pandemi ini sebelumnya. Jadi ya kadang kita turun, saya ini garis terdepan juga sih. Wih, di garda terdepan. pandemi Iya, ini, betul, garda betul. terdepan juga. Mencari Namanya info-info. mencari informasi, iya kan?
Karena tugas wartawan ya nggak mungkin sebarkan berita hoax ya. Ya hoax ya. Boleh lanjut. Lebih waspada lagi sih. Maksudnya meskipun kita mencari informasi, mencari berita, tapi kita harus memastikan juga diri kita jangan Oke. sampai terpapar juga. Jadi tetap pakai masker ya. Oh, jelas, pakai masker. Pakai sarung tangan kah? Sarung tangan. Sarung Nggak tangan. boleh Nah, nggak boleh salaman begini ya. Jika pikir. Kita aja yang tahu. Aduh. Nah, saya penasaran. Siap. Liputan-liputan yang diambil kan, ya namanya liputan pasti kadang-kadang kita tidak langsung kepada sumber utama. Siap. Biasanya sumber orang ketiga dan sebagainya. Nah, bagaimana kita dapat memastikan, seorang jurnalis dapat memastikan bahwa berita yang disampaikan oleh orang tersebut itu valid dan juga sesuai dengan fakta? Nggak hoax gitulah. Ya, kalau kita pastinya memang benar kalau untuk narasumber kita diharuskan jangan harus satu. Oh, oke Harus gitu. ada pembanding. Oke, gitu Iya. tipsnya ya. Oke. Jangan hanya satu pembanding. Karena apa yang disampaikan narasumber satu pasti akan berbeda dengan Iya, betul. narasumber kedua. Betul, Dan kita betul. harus memastikan. Kalau bisa kita perlu turun langsung melihat. Oke. Jadi Gitu. kerja keras juga. Memang nggak cukup satu orang, jadi cukup Berimbang. Kalau dalam pemerintahan itu harus berimbang. Kita nggak bisa memojokkan salah satu pihak. Oke. Misalnya ada dua pihak yang bertikai, kita harus memberi kesempatan kepada kedua-duanya untuk memberikan hak jawabnya. Iya, benar. Oke, ini menarik nih. Di masa corona begini itu susah nggak cari berita atau gimana? Susah nggak cari berita? Ya kalau di masa corona ini bukan banyak berita, Banyak berita. Malah banyak berita saya rasa. sangat banyak. Kita bisa lihat dari kinerja pemerintah dalam penanganan corona, bagaimana masyarakat juga takutnya. Kita melihat juga keluhan masyarakat, ya pasti terdampak juga bagaimana kita melihat ekonomi mereka, ada juga yang dirumahkan. Iya. Mencari berita di pandemi ini sangat banyak sih. Oke. Sangat Tapi banyak. intinya jaga kesehatan. Iya, pastinya kita jaga kesehatan. Nah, untuk penonton kita di rumah, penonton di acara ngopi kita pada waktu ini, Abang Eliezer sudah berapa lama menjadi wartawan? Kalau jadi wartawan itu udah semenjak kuliah ya. Woi, apa nih? Apa namanya? Itu sudah ibaratnya sedang merintis. Iya. Ya, merintis waktu kuliah sudah merintis. Merintis masa depan dengan dia. Kini no. Ampun. Jadi di 2015 ya, waktu itu saya di semester 5. Kebetulan di semester 5, di semester ganjil, kita libur panjang nih. Libur panjang nih. Jadi teman-teman pada balik kampung, kita yang di Tarakan nih. Jadi ada teman satu, dia kerja di media. Kebetulan kamu kerja ya gitu, tertarik sih, kerja apa ya gitu wartawan. Jadi dia awalnya ngajak. Oke. Jadi mikir juga kan, bisa nih dicoba karena kebetulan saya di Universitas Borneo jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Oh, jadi nyambung lah, Jadi nyambung ya. kalau untuk komunikasi. menulis itu bukan hal yang lumrah lah Iya, kan. iya, Menulis betul. puisi apalagi gombalan. Woi. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt. Boleh lanjut. Ya di situ 2015 mulai masuk. Awalnya magang ya, 3 bulan kita magang. Jadi dulu tuh agak lucu sih namanya semangat Iya, masih kuliah betul, magang kan ya betul. udah gaji dengan seadanya. Iya. Awalnya ya mengisi liburan. Iya. Betul. Mengisi liburan. Nah, setelah masuk kuliah, puji Tuhan ada respon dari bos. Jadi saya masih kuliah nih. Ini gimana bilangnya? Jadi dia menyarankan kamu bisa lanjut, yang penting bisa bagi waktu antara kuliah dengan kerja. Ngerti. Puji Tuhannya saat itu dilanjutkan. perusahaan ada kompensasi sih. Jadi tips juga buat penonton bahwa di waktu kuliah, di waktu libur ya, Abang Sarya, Siap. di waktu libur kita bisa
memanfaatkan waktu kita, Mengisi waktu luang itu dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. yang pasti menghasilkan Dan menghasilkan, Ya, betul. menghasilkan. Iya. Nah, untuk di waktu itu Bang Eleazar, di waktu kuliah dan di waktu menjalankan pekerjaan, apalagi sambil bekerja ya, susah nggak? Oh pasti sangat susah dong, sangat susah, dan hal-hal pasti sangat memberatkan di awal-awal karena di awal bagaimana saya bagi untuk kerja, bagi waktu untuk kuliah, kadang merasa menyerah gitu. Oke. Karena beban beban itu bertambah. Satu sisi kuliah dengan tugas-tugasnya, ya. Yang kedua dengan pekerjaan. Tuntutannya dan Iya. besar. tuntutan. Jadi ada dua tuntutan nih bagaimana belum lagi kalau pulang ada tugas. Iya. Itu laporan terus tugas lagi, kuliah. betul, Nah, pastinya. Bang Eleazar, kalau hal itu Abang Eleazar sudah lewati, ada nggak tips buat penonton untuk mengatur waktu itu yang Abang Eleazar sudah lakukan? Ya kalau bagi waktu sih memang sama-sama bagi saya hari itu pekerjaan juga prioritas, perkuliahan juga prioritas. Ya, betul. Dimana kalau saya bekerja sambil berkuliah, saya bisa belajar mandiri. Karena dari situ saya sudah biaya kuliah Iya, sendiri. menghasilkan sendiri. Tapi dari kita sih konsisten kita bagaimana bagi waktunya dan ada komitmen itu. Komitmen itu yang penting sebenarnya. Komitmen Soalnya itu orang- yang membuat kita dapat mampu menjalani keadaan itu dengan benar. Benar. Nah, dengan semangat, walaupun berat, walaupun Berat. susah, tetap jalani. Ya, betul. Karena enggak sehari-hari kita menjalani hal-hari berat. Kadang ada juga Yes. ya, agak santai. Itu. Ingat itu ya, ingat. Segala sesuatu tuh pasti ada berat dan ringan. Ya, ada sesuatu suka dan dukanya. Apalagi sudah ketemu dia. Apalagi kalau udah lama. Iya. Apalagi kalau sudah tanggal 28. Langsung ya. Biar kerja sampai malam. Besok tunggu ATM. Sudah langsung Siap. langsung hijau. Lumrah sih ya kalau kerja namanya tanggal 28 Langsung nih. ada kehidupan tuh. Hidup lagi. Aduh, kalau saya nggak ada tanggal 28 gitu, aduh. Ini hari-hari. Hari-hari. Daun muda terus. Siap. Nah, itu tadi kan tips untuk mengatur ya. Memang betul ya, Iya. betul susah. Nah, terus mungkin juga ada usulan buat teman-teman yang nonton ya. Usulan apa yang terbaik untuk melakukan kan Abang Eleazar kan mencari pekerjaan kan diajak dan Siap. sesuai dengan jurusannya. Untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin Abang Eleazar bisa membagikan sedikit. Maksudnya kayak mana bisa gitu nah. Kayak mana bisa mendapatkan sebuah pekerjaan itu. Ya kalau menurut saya sih kalau untuk mendapatkan pekerjaan sekarang agak sulit ya. Tapi namanya mahasiswa, karena saya pernah jadi mahasiswa. Mahasiswa itu adalah kaum intelektual ya. Ya. Bagaimana mahasiswa itu selalu kreatif. Nah, Jadi sekarang itu ini dia. berpikirnya Itu dia. jangan, kalau saya mikirnya jangan kita yang mencari pekerjaan. Oke. Banyak inovasi yang bisa kita lakukan di saat betul. ini. Nah, Kalau kita ini- namanya mau cari kerja susah. Ini Orang terbaik ini ini. dengan data sekarang ini kalau kita lihat di internet berapa banyak orang yang dirumahkan, sementara Iya. kita ini datang mau cari kerja. Oke. Ini mindset. Ini Benar, mindset benar. betul mindset. Satu pandangan yang mengubah anak muda kita di zaman sekarang dan ke depan adalah ini. Jangan kita berpikir dengan cara yang lama. Bukan berarti cara lama nggak baik. Ya benar. Tetapi perkembangan zaman itu kita harus sesuaikan dengan intelektual yang ada, dengan peluang yang ada. Disitulah kita akan menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya untuk diri sendiri, bagi orang lain juga. Ya. Karena setiap tahun berapa banyak sih mahasiswa yang lulus? Iya, Siap, benar. betul. Dan berapa banyak perusahaan yang siap menerima mereka? Kalau kita hanya berharap kepada perusahaan untuk menerima mahasiswa yang lulusan mahasiswa, saya rasa tidak semua dapat. Lebih banyak yang menganggur daripada yang diterima. Ya, PNS berapa yang banyak mendaftar dan berapa yang diterima. Jadi kita harus berpikir bahwa jangan hanya, saya rasa setuju bahwa pikiran itu kita sendiri yang dapat menilai bagaimana kita mengubah sesuatu mulai dari sendiri.
Kreasi itu dari diri betul, sendiri. betul. Inovasi. Iya. Inovasi. Apalagi sekarang teknologi udah canggih. Wah, itu betul ya. Ya Itulah kan? kita bisa nonton YouTube. Kita udah bisa kerja di mana dari sini, berjualan dari sini ke Jawa. Ya, kemana-mana. betul. Saya melihat sekarang di masa-masa pandemi ini, disitulah di mana semua orang dipaksa untuk berpikir, Iya, harus berinovasi. Ren. berinovasi. Baru muncul ini karena ada tekanan nih. Benar, tekanan Nah, itu membuat Nyaman aja kan jualan. Ya, sekarang kelihatan banyak sekali yang sudah mulai YouTube, sudah mulai live di Facebook, jualan dan sebagainya. Saya rasa disitulah kita dapat melihat bahwa setiap peluang itu ada sebenarnya, cuma dari kita. Betul. Bagaimana kita menggunakan peluang itu dengan baik. Kalau duluan siapa sih mau lihat Facebook? Iya. Hanya sebagai tempat untuk meluahkan perasaan, hanya tempat untuk curhat, hanya tempat cari teman. Sekarang tempat jualan, tempat menghasilkan. Iya kan? Sepi nih ya, gitu kan. Sepi nih. Apa jualan nih kayak jualan. Jangan lupa di up ya di Facebook. Afgan. Bagaimana media offline seperti koran, majalah dan sebagainya itu menyikapi kehadiran media online yang saya rasa sekarang lebih apa ya? Iya, lebih up lah. Ya, lebih maju lebih. dan lebih banyak peminat. Ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya dengan perkembangan zaman, dengan munculnya sudah teknologi, internet canggih, dan munculnya media-media online. Media-media online itu kalau di DONP sah saja. Ya. Jadi memang diakui juga dengan munculnya media online ini, persaingan bisnis usaha media itu semakin Makin berputar. berputar. Jadi tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa media cetak di Indonesia yang harus mundur. oke. Karena nggak bisa bertahan dengan media-media online ini. Itu memang nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau saya melihat seperti tempat perusahaan saya bekerja dan di tempat beberapa media teman-teman berusaha mengimbangi. Karena kita percaya ke depan pun masyarakat pasti butuh koran. Oke. Pasti Kenapa? butuh. Ya, kenapa Abang Elia bisa bilang itu alasan? Yang pertama begini, media online itu sangat cepat. Sangat cepat. Betul. Semua masyarakat bisa jadi wartawan. Ya. Saya mencontohkan ada kejadian nih Bang Daryl. Bang Daryl live. Ini live. ada kebakaran di Selumit, menghanguskan itu udah jadi pewarta menyampaikan berita kepada masyarakat yang secara menggunakan online ya. Dan tapi saking cepatnya itu informasi yang disampaikan tidak terlalu akurat. Tidak Situ lebih lemahnya media online tidak lebih akurat. mendalam. Kalau teman-teman baca media online, paling beritanya itu hanya beberapa paragraf, minim narasumber. Karena mereka hanya ada kejadian tak naik berita ini, sebentar naik. Jadi kurang akurat. Oke. Tapi di sini kita di tempat saya bekerja di media cetak, kita bagaimana bersaing, kita menyajikan informasi akurat dengan data-data yang lebih dibutuhkan masyarakat. Makanya sering lihat di koran ya, ada grafis, Betul, narasumbernya yang ditampilkan lebih dari satu. Jadi kita usahakan seakurat mungkin. Nah, apa yang tidak ada di online kita usahakan ada di koran. Artinya informasi itu lebih terpercaya. Ya benar, kalau Lebih itu akurat. Tapi saya lihat sekarang juga di mana media-media cetak Indonesia juga mulai masuk ke online itu. ke ranah online juga kan. Apakah berita yang disampaikan di online itu sama dengan berita yang disampaikan secara cetak? Kalau di perusahaan saya sama Rebran. Jadi kita sekarang di perusahaan kita berinovasi juga. Kita tidak hanya cetak. Sekarang kita sudah ada online. Bahkan kita sudah ada TV live streaming. Oke. Jadi Kita dituntut harus seperti itu. Kalau enggak kita ketinggalan. tapi gini, bagi saya itu kan free ya. Iya, Akses free. akses free. Jadi bagaimana perusahaan kamu melihat bahwa kalau saya bisa mendapatkan informasi secara gratis melalui online, jadi kenapa saya harus berlangganan koran lagi? Nah, kita punya yang beda. Ya. Kalau di koran biasanya kita terbit di koran. Untuk media online agak siang terbitnya. Oke. Seperti itu. Ada jeda waktu ada yang jeda waktunya. Oh, itu tips itu Reverend supaya Ada orang tips. penasaran gitu ya. Iya, Betul. waktunya. Tapi memang juga saya akui bahwa peminat secara cetakan itu masih ada sebenarnya. Siap. Sebenarnya masih ada. Ya daripada kita lihat
berapa banyaknya langganan-langganan yang ada, artinya bahwa masih ada peminat-peminat itu. Artinya bahwa setiap media, baik cetak maupun online, itu mungkin ada konsumennya sendirilah. Ya kan? Benar ada konsumen. Kalau untuk anak muda saya rasa lebih kepada media online. Online, Ya. kayak AIG, Ya. Facebook, ya kan? Yang Twitter. lebih kepada high tech ya, Ya, mengenai betul, teknologi. betul. Tapi beda loh. Kalau masyarakat kita nih masuk media online nih. Oke, Iya. oke. Sama masuk koran tuh beda loh rasanya, beda Lain, rasanya. betul. Pasti orang penasaran lah kalau masuk koran. Wih, aku masuk koran, pasti koran Oh, besok cari. iya, kan? betul, betul. Tapi kalau Oh, iya, masuk betul. masuk media online biasa aja kan. Mudahan malam ini Karena biasa. online itu sudah biasa, Iya. betul, sudah biasa. Karena tiap hari sama halnya upload foto ke Facebook. Facebook, betul. mudahan kali ini kita masuk dalam koran ya. Bisa nggak? Kalau bagi saya beda lah rasanya. Masukkan linknya juga. Iya. Iklan berbayar loh. Oh, Bayar bro. iklan baris. Berapa iklan baris? Oke, boleh lanjut. Jadi kita tetap ada inovasi di perusahaan, bagaimana kita harus berkembang juga. Jadi saya lihat juga koran nggak bakalan mati. Di luar negeri juga kita lihat bagaimana Masih. perkembangan koran, orang masih nyari koran. Di Amerika ada New York Times, Iya, betul. ya kan, masih koran masih menjadi pilihan, dan ada konsumen tersendirinya Tersendiri. juga. Dan ada satu toko pembesar media cetak di Indonesia, kalau Dahlan Iskan. Oh, oke. Kenal ya Dahlan Kenal. Iskan? Nah, beliau salah satu pendiri Jawa Pos. Yang saya tahu itu tempat Abang Eliezer kerja juga ya. perusahaan Oke. Jawa. Jadi beliau mendirikan Jawa Pos Group. Hmm. Jadi dulunya itu kalau kita mau lihat sejarah koran, dulu koran itu sore loh ngangkatnya. Keluarnya sore ya. Sore. Untuk Kalau berita. kalau kita tanya bapak-bapak kita Iya, dulu sore loh. Kenapa sore? Jadi pagi itu wartawan mencari berita, siang diketik. Jadi sore orang pulang kerja baru mau baca koran. Tapi dia merubah mindset bagaimana caranya koran ini harus terbit pagi. Sebelum turun kerja, Sudah baca koran. berita dulu. Dan informasi yang disampaikan pun lebih lebih baru. Oke. Dulu itu koran sore. Hmm. Kalau sore itu pasti kita ketinggalan. Kejadian sore kita nggak bisa kejar. Oh, Kejar. oke, Kita nggak bisa betul. kejar. Oh. Kalau kita cetak pagi bisa kejar. Hmm. Karena kita cetaknya subuh. Subuh. Sampai malam pun kejadian kita masih bisa Masih terbit bisa. besok. Jadi di balik penerbit dari balik media cetak ini ada orang di baliknya itu yang berkorban. Iya, supaya kita dapat berita. Kalau saya lihat ini loh, perkembangan zaman dan perkembangan teknologi itu memaksa kita sebagai manusia juga harus belajar meningkatkan diri, potensi kita, dan juga pikiran kita, intelektual kita, dan sebagainya. Artinya bahwa kita nggak bisa tinggal dalam keadaan yang ya begitu saja. Ya, jadi sama dengan dulu cari kerja gampang. Betul ya. Dulu cari kerja gampang karena lulusan kuliah itu masih minim. Minim. Iya. Tapi sekarang kita harus akui bahwa semuanya itu tak seperti dulu lagi. Ya kan, kita harus berkembang seperti zaman yang berkembang. Jadi perkembangan itu membawakan kita satu inspirasi yang baru, bagaimana kita tidak berpikir lagi besok saya kerja di mana, tapi besok apa yang saya bisa hasilkan. Oke. Itu kembali lagi mindset Kita, bagaimana kita berpikir itu. mindset inovasi itu. Sama dengan koran, mereka tidak akan berpikir besok kejadian apa, tapi hari ini kejadian Oke, apa besok harus oke. dimunculkan. Oh. Jadi inovasi itu terus bergulir dan dimana saya rasa kita harus mau nggak mau kita harus imbangi, kita harus coba untuk mengerti. Jadi jangan sampai kita mati di situ. Oke. Sekarang jangankan dunia usaha, dunia dari berbagai segi bidang pun saya rasa sekarang mereka mau nggak mau mereka harus akui bahwa teknologi itu semakin cepat. Iya. Benar kan? Dari dunia media cetak sampai media online. Dari ojek offline sekarang Iya, ojek jadi online. Dan online. sebagainya. Ha-ha. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa online itu sesuatu hal yang besar, satu bahagian yang besar yang dimana di dalam juga termasuk orang-orang yang besar juga di situ. Ya, jadi kita bisa mulai dari sendiri bagaimana kita mengembangkan itu. Jangan mati dalam pikiran yang ya saya seperti itu, ya cukup situ. Oke. Nggak bisa. Nah, itu menarik. Nah, saya mau tanya juga nih Abang Eliezer. Abang Eliezer sudah dari 2015 kalau nggak salah. 2015. 2015 sudah jadi wartawan. Nah,
apa sih tips and triknya kalau misalnya kita kan yang saya tahu nih teman-teman Abang Eliezer nih banyak koneksi, banyak link Oh, iya. Pastinya. Oh, ya dong. Sama Pak Polisi, sama Bapak Gubernur, ya kan, Dewan, ya orang-orang penting lah pokoknya. Iya. Nah tips and triknya itu apa? Dari awal mula sampai sekarang, tips and trick untuk mendapatkan koneksi, untuk bertanya-tanya, untuk menjadi wartawan, apa sih cara bicaranya gimana? Ya memang kalau untuk membangun koneksi relasi dari awal itu agak sulit ya. Oke. Karena orang kita datang nih orang merasa kita nih asing bagi dia. Iya betul. Jadi kalau bagi saya bagaimana kita ada pendekatan. Maksudnya kalau bagi saya sih ya pede-pede aja. Maksudnya ya sok kenal sok dekat gitu. Sok kenal sok dekat tapi nggak terlalu gimana gitu ya. Iya, udah buat ilfil lah. Jadi membangun kepercayaan juga sih kalau bagi saya. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan juga sih bagi saya. Ini agak sulit. Bagaimana kita membangun kepercayaan seseorang terhadap kita yang asing bagi mereka? Jadi bagaimana? Kira-kira ada tips nggak bagaimana kita dapat membangun kepercayaan orang baru yang baru kita kenal? Kalau saya sih yang pertama mendapatkan dulu kepercayaannya. Bagaimana kita dia percaya dulu sama kita sih. Memang agak sulit, butuh waktu. Ya betul, semua waktu butuh waktu pasti butuh gitu. waktu. Tapi bagaimana dia melihat dari kinerja kita, dia melihat dari hasil apa yang kinerja kita, terus mungkin dia melihat juga tingkah laku kita juga sih. Iya. Dan perlahan-perlahan kalau udah sudah sering ketemu, sering berkomunikasi, kalau bagi kita nanti bukan kita yang nyari orang yang nyari kita. Ya, Biasanya kita yang mencari informasi. Iya benar. Tapi ujungnya nanti kita yang diberikan informasi. Iya, betul. Ntar ditelepon, Dek lagi di mana? Ini ada informasi. Wah, itu enak. Dulu kita mau cari di mana orang ini, di mana orang ini. Kalau sudah ada relasi, maksudnya sudah akrab komunikasi, kita yang dicari. Iya. Jadi relasi itu menjadi pintu gerbang bagi informasi benar. juga. Tips and trick tanya-tanya ini tuh kayak mana ya Abang Eliezer? Dari awal mula sampai akhir. Nah, kalau pertanyaan sih seperti kayak kita ngobrol gini sih. Oke. Nanti Dulu pasti kalian berpikirnya kita sebelum datang membawa pertanyaan nih. Udah ada 10 pertanyaan nih ya. Itu yang dipikir. Pertanyaan nih. Beda loh. Kalau live kayak gini, kayak media-media nasional TV, pasti mereka udah sudah persiapkan. Tapi kalau kita datang hanya membawa isu. Ini loh yang akan kita tanyakan. Isu ini yang dikembangkan. Satu pertanyaan aja kita perlu. Dari pernyataan nanti kita bisa menyimak, akan muncul pertanyaan lain gitu. Jadi kayak malam hari ini kan kita bicara tentang mengalir aja. Mengalir. Iya, mengalir. Jadi kalau bagi saya kita sebagai anak muda yang bekerja di suatu perusahaan pastinya butuh konsisten ya untuk bisa seperti yang saya katakan tadi. Memang awal-awal kita menjadi seorang pekerja itu kadang agak jenuh, capek. Ya, tapi bagaimana caranya kita bisa konsisten membagi waktu dan bisa memprioritaskan juga pekerjaan kita. Kemudian dari apa yang saya lihat sih sekarang harus banyak inovasi sih. Seperti apa yang sudah yang dilakukan di tempat kerja saya, bukan hanya di suatu perusahaan, bahkan semua orang sekarang dituntut harus berinovasi. Iya, betul. Bagaimana caranya anak muda sekarang jangan kita berpikir tunggu dipanggil lamarannya. Maaf udah segini loh lamaran masih dibawa. Bagaimana caranya, apa yang bisa dibuat? Banyak yang bisa dikembangkan dengan segala fasilitas yang ada. Sambil tiduran pun kadang orang menghasilkan uang. Benar. Oh, betul. Benar. Itu saya tahu juga itu. Jadi buat kita semua, inovasi itu adalah mulai dari diri sendiri. Oke. Benar. Kita yang membuat inovasi untuk orang lain dan juga untuk sesuatu hal yang dimana saya percaya bahwa inovasi itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan positif bagi diri Anda selagi itu tidak merugikan orang lain dan bukan sesuatu hal yang jahat. Jadi ingat pesannya bahwa kita jangan berhenti untuk berinovasi, terus melangkah dengan pikiran intelektual yang tinggi, dan kita boleh terbang tinggi, berusaha mencapai puncak tertinggi, tapi tetap kita harus ingat bahwa perkembangan itu dimulai dari kosong.
Yes.